Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Berarti kita dalam keadaan sehat walafiat. Semua sudah siap belajar? Oke, kalau sudah siap belajar, Ibu mau melihat dulu semua peralatan belajarnya di atas meja. Sediakan memang ya. Oke. Nah, Ibu mau tanya dulu sebelum ke sekolah, apa saja kegiatan yang telah kalian lakukan? Coba satu orang. Ya, Lena ya. Silakan Lena. Apa saja kegiatan yang telah kamu lakukan sebelum berangkat ke sekolah? Ya. Membersihkan halaman rumah. Bagus sekali ya. Ya, siapa lagi? Ya, Sri ya. Sri, apa saja kegiatan yang telah kamu lakukan? Membaca Al-Qur'an sebelum berangkat ke sekolah. Bagus sekali ya, Masya Allah sekali ya. Siapa lagi? Ya. Oh, Kiki ya. Kiki apa? Ya, membersihkan tempat tidur. Bagus ya. Jadi semua kegiatan yang telah kalian lakukan itu semua sangat bermanfaat ya. Semoga bernilai ibadah atau pahala. Amin. Nah, hari ini ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Ya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, tentang tugas-tugas Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi sebelum itu Ibu mau ketua kelas pimpin doa dulu ya. Kita berdoa sebelum belajar. Ya, silakan satu orang pimpin doa ketua kelasnya. Ya, kita baca secara bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya. Nah, Ibu mau absen dulu. Hari ini siapa saja yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah. Berarti kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum Ibu menjelaskan apa saja itu tugas-tugas Nabi Muhammad SAW, tentunya kita perlu mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita. Jadi, tujuan pembelajaran kita itu yang pertama, siswa dapat melafalkan surah Al-Ahzab ayat 45 sampai 46. Yang kedua, siswa dapat mengetahui tugas-tugas Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-Ahzab ayat 45 sampai 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wasirajan munira. Kita baca sekali lagi ya anak-anak. 1, 2, 3. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wasirajan munira. Yang artinya, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi pembawa kabar gembira, pemberi peringatan, dan untuk penyuluh agama Allah dengan izinnya, dan sebagai cahaya yang menerangkan tentang tugas. Nah, di dalam surah Al-Ahzab ayat 45 sampai 46 terdapat tugas-tugas Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada syahidan, kemudian yang kedua ada basyiron, yang ketiga ada nadhiron, kemudian dayan ilallahi, kemudian terakhir ada sirojam muniro. Nah, di sini kita akan membahas tentang arti dari tugas-tugas Nabi Muhammad SAW. Nah, yang pertama tadi ada apa saja? Ya, ada syahidan ya, yang artinya saksi. Nah, di sini dijelaskan dengan dua kesaksiannya, yaitu bahwa Rasulullah SAW diutus untuk menjadi saksi atas umatnya. Apakah umatnya benar-benar taat kepada Allah atau tidak? Jadi nanti ketika di akhirat kelak, Rasulullah SAW yang akan menjadi saksi ketika umat manusia dihisab amalnya. Nah, selain menjadi saksi atas umatnya, Nabi SAW juga diutus untuk menjadi saksi atau dakwanya nabi-nabi terdahulu. Nah, yang kedua itu ada basyiron. Nah, yang artinya pembawa kabar gembira.
Jadi kabar gembira yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kabar gembira tentang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang beriman dan kabar gembira mengenai telah disediakannya surga bagi mereka. Kemudian yang ketiga ada nathiron yang artinya pemberi peringatan. Jadi Rasul juga diutus untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang mendustai Allah dan Rasulnya serta mereka yang senang tiada berlaku maksiat akan adanya neraka dan juga azab Allah yang sudah disiapkan bagi mereka supaya mereka bertaubat dan kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ada dayan ilallah yang artinya mengajak menuju Allah. Jadi sebenarnya antara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi terdahulu memiliki tugas yang sama, yaitu mengajarkan tauhid atau mengesahkan Allah. Nah, yang terakhir ada siro jamuniro yang artinya menjadi cahaya yang terang benderang, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga diutus untuk menjadi cahaya yang selalu terang benderang, menjadi penerang dalam kegelapan dan menjadi petunjuk bagi umat manusia. Kenapa tidak diibaratkan sebagai matahari? Nah, sebab matahari sinarnya redup ketika malam, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditugaskan menjadi cahaya yang terus bersinar tanpa kenal redup. Nah, anak-anak, itulah tadi materi tentang tugas-tugas dari Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu mau tanya dulu, di sini ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ya, siapa? Ya, Sri. Ya, oke. Apa saja, Sri, tugas-tugas dari Nabi Muhammad? Ya, betul sekali ya. Ada syahidan, basyiron, nathiron, dayan ilallah, dan siro jamuniro ya. Ya, betul ya yang disampaikan kepada temannya bahwa tugas-tugas Nabi Muhammad SAW itu terdiri atas 5 ya, di dalam surah Al-Ahzab ayat 45 sampai 46. Ya, yang pertama itu ada syahidan yang artinya saksi ya. Yang kedua itu ada basyiron yang artinya pembawa kabar gembira. Yang ketiga ada nadhiron yang artinya pemberi peringatan. Yang keempat ada dayan ilallah yang artinya mengajak menuju Allah. Dan yang terakhir ada siro jamuniro yang artinya cahaya yang terang benderang. Nah, itulah kesimpulan yang dapat Ibu ya lengkapi dari temannya tadi ya, oleh Sri yang telah menjelaskan tugas-tugas dari Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya Ibu mau kasih PR atau tugas ya untuk dikerjakan di rumah. Ya, tugasnya sudah ada ya, itu terdiri dari 2 nomor. Ya, jadi anak-anak di sini sudah ada tugas kalian ya. Jadi kalian harus tulis di buku tulis kalian ya. Jadi tugasnya itu di sini terbagi atas 2 nomor ya. Yang pertama itu kalian harus melengkapi ayat berikut sehingga menjadi surah yang lengkap. Nah, yang kedua itu kalian mencocokkan atau tarik garis sehingga memiliki arti yang sesuai. Nah, kemudian sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu mau menyampaikan sedikit ya kata-kata motivasi bahwa jangan lupa materi hari ini dipelajari lagi ya, dipelajari di rumah, diulang-ulang lagi supaya materi hari ini tidak dilupakan begitu saja ya. Nah, coba satu orang pimpin doa dulu sebelum kita pulang. Ya, kita baca secara bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Amin. Ya. Nah, dengan berakhirnya pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.